warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aldina. Saya dari Prodi PKPI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah bimbingan dan konseling. Simak terus videonya ya, guys. Pasti di sini teman-teman sudah tidak asing dengan kata bimbingan dan konseling atau yang bisa disebut dengan BK. Bimbingan konseling pertama kali muncul di Amerika Serikat pada abad ke-19 sampai ke-20. Pada tahun 1908, Frank Pankhurst yang dikenal sebagai julukan Bapak Bimbingan mendirikan vokasional baru di Boston. Ia mengembangkan teori bimbingan karir yang menekankan pentingnya pemahaman diri, pemahaman tentang dunia kerja, dan kemampuan membuat keputusan karir yang tepat. Pendekatan Parsons lebih fokus pada bimbingan vokasional atau karir, dengan tujuan membantu individu memilih profesi yang sesuai dengan minat dan bakat. Pada tahun 1950-an, di Amerika Serikat, bimbingan dan konseling mulai masuk ke dalam sistem pendidikan formal, khususnya di tingkat sekolah menengah. Tujuannya adalah membantu siswa dalam hal akademik, sosial, emosional, serta dalam perencanaan karir mereka. Program bimbingan dan konseling ini menjadi semakin formal pada tahun 1958 dengan disahkannya National Defense Education Act (NDEA) yang bertujuan memperkuat sistem pendidikan dan mendorong penggunaan konseling untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Pada tahun 1960-an, pendekatan humanistik dan Karl Rangers memperkenalkan konseling berbasis person-centered yang memperkenalkan pentingnya empati dan pemberdayaan klien. J.C.B. Davis juga merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah bimbingan dan konseling. Ia dianggap sebagai orang pertama yang mengembangkan program bimbingan terstruktur di sekolah-sekolah di Amerika. Di tahun 1907, Davis membuat program bimbingan pendidikan siswa SMA Detroit. Dan di tahun sebelumnya, yaitu tahun 1905, muncul Student Aid Committee of High School di New York yang didirikan oleh Ellie Weaver. Dalam mengembangkan program komite tersebut, ia menemukan sebuah kesimpulan bahwa siswa sangat butuh saran dan konsultasi sebelum siap di dunia kerja. Tahun 1920-an, konselor Boston dan New York diharapkan berperan besar terhadap pemilihan pekerjaan bagi siswa sesuai keahlian individu. Di Indonesia, bimbingan dan konseling mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an seiring dengan masuknya pengaruh dari Amerika Serikat melalui program pertukaran dan pendidikan. Dan pada tahun yang sama, Universitas Indonesia membuka jurusan psikologi yang kemudian menjadi salah satu pendorong utama perkembangan ilmu bimbingan dan konseling di Indonesia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik dan bimbingan konseling ini semakin berkembang. Kini bimbingan dan konseling tidak hanya terbatas pada masalah karir atau pendidikan, tapi juga mencakup kesehatan mental, pengembangan diri, dan masalah-masalah sosial. Dengan kemajuan teknologi, konseling juga dapat dilakukan secara daring, yang membuat layanan ini lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Sejarah dan bimbingan konseling secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dari fokus awal pada bimbingan karir menuju layanan yang lebih holistik, mencakup berbagai aspek kehidupan. Sekian penjelasan dari saya, Selvi Aldina, tentang bagaimana sejarah bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.